Your heart is for Hai. Lisbeth, print screen saya sudah kelihatan Bu Lisbeth. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Recording in Pagi, Pak. Pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Mami Lucy. Gimana kabarnya, Papi? Ya, Udah sehat? ada kemajuan, Bu. Terima Puji kasih. Tuhan. Ya, Ya. tetap semangat ya, Mi. Ya, Bu.
Kenapa rasanya berat banget? Selamat pagi anak-anak, sabar ya, kita tunggu dulu teman-temannya. Bu. Sudah 8.10 Pak Theo, kita mulai kayaknya ya. Monggo, silakan ya. Silahkan Bu Lisbeth. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anak semua, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi ini kita akan mengikuti sosialisasi PTM dan ujian praktik untuk anak kelas 12. Oke, adapun susunan acaranya adalah yang pertama nanti doa pembuka akan disampaikan oleh Bu Etisa, selanjutnya ada lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya masuk pada sosialisasi PTM kelas 10 dan 11 akan diarahkan oleh Pak Theo. Selanjutnya ada sosialisasi ujian praktik untuk anak kelas 12. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan terakhir ditutup oleh doa penutup oleh Bu Dharma. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk membuka silakan Bu Clara. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu buat penyertaan yang masih tetap Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di ruang Zoom ini dengan tidak kekurangan suatu apapun.
Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan kami pada hari ini dalam rangka sosialisasi PTMT dan juga sosialisasi ujian praktek untuk anak-anak kami kelas 12. Kiranya Engkaulah yang menyertai segala rangkaian acara kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nantinya Bapak. Agar segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat didengar dengan baik oleh anak-anak didik kami. Begitu juga Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu kepada Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak kami yang saat ini sedang kurang sehat. Kiranya Engkaulah menyertai dia, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepadanya Bapa, agar dia dapat segera lekas sembuh dari sakit yang dia derita saat ini. Bapa, seluruh rangkaian acara ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, doakanlah kami. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Bu Clara. Selanjutnya kita akan mendengar lagu Indonesia Raya. Semuanya mengambil sikap siap. Silakan pada pintu. Menemani dalam perjalanan.
Oke, terima kasih Pak David. Untuk selanjutnya, kita masuk pada sosialisasi PTMT kelas 10 sampai kelas 11. Pada Pak Theo, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lisbeth waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Mohon maaf untuk pagi ini Pak Theo yang akan menyampaikan sosialisasi PTM dan ujian praktek. Karena Bu Deta pagi ini juga ada acara yang di tempat lain, ya. Mohon maaf dan titip salam untuk anak-anak semuanya. Harapannya semuanya sehat, ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, yang terhormat Bapak Ibu guru yang selalu setia mendampingi anak-anak. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita. Baik. Iya. Mohon sambil menyiapkan Pak David untuk share screen-nya. Ya. Anak-anak, ada 2 acara yang akan kita sampaikan pagi ini. Ya. Yang pertama, sosialisasi ini terkait dengan PTMT 50% untuk kelas 10 dan 11. Kemudian yang kedua nanti sosialisasi tentang ujian praktek untuk kelas 12. Ya. Sudah siap anak-anak semuanya? Disiapkan catatannya. Ada hal-hal penting, silakan dicatat karena ini menyangkut keperluan kita sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita mulai dari sosialisasi PTMT. Ya. 50% untuk kelas 10 dan 11. Ya. Ya. Puji syukur anak-anak bahwa pagi ini kita sudah diberi kecerahan dan hari Senin tanggal 14 sampai 18 Februari nanti kita sudah mulai melaksanakan PTMT ya. Mengapa PTMT? Karena kita masih terbatas 50%. Ya. Berarti yang 50% yang lain bagaimana? 50% yang lain di rumah tetapi tetap wajib mengikuti PJJ. Ya, harapannya seperti itu. Jadi semua terlayani ya, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Yang kedua, PTMT ini kelompok 1, ini PJJ, kelompok 2 itu juga secara bergantian ya.
masuk sekolah tetapi bergantian. Kemudian yang ketiga, selama PTMT ini itu juga berbarengan dengan kegiatan ujian praktek untuk teman-teman atau kakak-kakak kita kelas 12. Maka selama PTMT ini kita memberlakukan jadwal khusus. Kenapa jadwal khusus? Karena dalam PTMT nanti kita hanya melaksanakan 4 jam pelajaran ya, yang masing-masing selama 45 menit. Jadi dari awal itu sampai jam keempat secara berturut-turut tidak ada istirahat. Ya. Mengapa tidak ada istirahat? Ini penghematan waktu kita. Ya, dalam situasi kayak gini kita selalu harus jaga diri ya, supaya tidak terlalu lama. Yang tenang aja, nanti jadwal akan menyusul ya. Jadwal akan di-share lewat Bapak Ibu Wali kelas nanti ya. Oke. Jadi kita masih tetap melakukan PTM itu hanya 50%, mohon maaf ya, karena suasana atau keberadaan ruang-ruang kita seperti itu. Kemudian yang kelima, mulai hari Senin itu sepeda motor yang tadinya parkir di lapangan, mulai hari Senin bisa menggunakan parkir yang di belakang ya. Sudah jadi, puji Tuhan semuanya sudah diperbaiki sehingga kita bisa kembali ke semula, yaitu menggunakan parkir kita yang biasa kita pakai di belakang ya. Dalam hal ini maka harapannya siswa selalu jaga jarak dan kebersihan dan selalu mengurangi kerumunan. Nah, ini teman-teman atau anak-anak itu masih suka lupa ya. Karena senangnya sudah ketemu dengan siswa lalu sering melakukan kerumunan ya. Ya, ngobrol bareng-bareng ya. Itu juga kita perhatikan. Kemudian yang ketujuh, siswa selalu rajin belajar untuk persiapan PTS dan PAS semester genap. Jadi kelas 12 selama hari Senin nanti sampai Senin lagi melakukan ujian praktek. Untuk kelas 10 dan 11 diharapkan untuk belajar secara mandiri. Karena setelah ujian praktek nanti kita menghadapi juga PTS dan PAS untuk semester genap. Nah, dalam pelaksanaan PTM ini ada beberapa catatan. 1. Siswa yang sakit demam, batuk, atau pilek dianjurkan PJJ di rumah. Ya, sekarang ini penyakitnya lebih ini lagi ya. Jadi yang kelihatannya meriang, batuk, pilek itu segera lapor dengan orang tua supaya menyampaikan telepon ke sekolah untuk mohon izin PJJ karena badan kurang sehat. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua, siswa yang di rumah bila ada anggota keluarga yang isoman itu juga tetap dianjurkan untuk PJJ. Ya. Jadi kalau keluarga kita sedang kena musibah, sakit atau kena Omikron itu dan sebagainya, ya kita juga ikut prihatin ya, ikut ini menjaga stabilitas kesehatan kita, tetapi tetap dianjurkan PJJ. Yang ketiga, wajib melaksanakan prokes dengan ketat. Nah, misalnya membawa masker cadangan, ya, hand sanitizer, dan ATK sendiri itu jangan lupa ini ATK ya, tidak ada sistem pinjam meminjam, pulpen dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, harus sarapan terlebih dahulu dari rumah.
Kalau membawa bekal itu hanya dibatasi silakan membawa air minum, ya. Dan tidak boleh membawa bekal yang berupa makanan. Ya kan waktunya durasinya hanya 4 jam pelajaran. Maka coba diusahakan dengan benar-benar kita sarapan dari rumah. Ya. Berlanjut, silakan Pak David. Belum. Slide berikutnya. Ya. Masih ada yang ditanyakan? Ya, nanti sabar. Berikutnya kita melihat bagaimana agenda kelas 10, 11, dan 12. Terutama ini, silakan yang di rumah misalnya bisa snip tool atau difoto dan sebagainya, atau dicatat supaya tidak ada yang terlewatkan tanggal-tanggal ini. Ya. Saya awali dari tanggal 7 sampai 11 Februari ya. Hari Senin ya. Tanggal 7 sampai 11 Februari ini persiapan ujian praktek. Kemudian ujian praktek sekolah itu meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Penjaskes, PKK, dan agama ya. Ini yang mau ditempuh dalam ujian praktek itu. Ya, jangan tanya-tanya sama teman ujiannya apa. Nah, maka dicatat yang baik. Kemudian tanggal 14 sampai 21 ini jangan terlewatkan. Tanggal 14 sampai 21, 1 minggu ini kalian konsen untuk mengikuti ujian praktek ya. Ini yang paling penting ya. Jadi ujian praktek jangan disepelekan, jangan dianggap sekedar ujian. Ini menentukan nanti kita untuk kelulusan ya. Jadi jangan asal ini. Maka ini lebih berat sekarang mungkin bentuknya daring, maka tugas-tugas video dan sebagainya yang dikirim yang benar. Ya, contohnya, ini contoh kecil saja yang sudah dilihat Pak Theo. Merumuskan doa, memakai asal kertas, ya. Asal kertas dirobek, tulis doanya supaya singkat, 5 kalimat atau berapa, seperti itu contoh ya. Jadi kesiapan ini harus benar-benar diperhatikan supaya ini sungguh-sungguh kita itu ujian ya, bukan asal kuis dan sebagainya, game dan sebagainya. Ya, harus disiapkan betul-betul. Tanggal 22 setelah ujian sampai tanggal 1 Maret ini persiapan dealing UKK ya, atau USK ya. Untuk persiapan USK ya, pelatihan. Kemudian tanggal 2, tadi tanggal 1 ya, Selasa, sekarang tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 ini sudah mulai pelaksanaan PTS semester genap ya. Ini berlaku untuk kelas 10, 11, dan 12. Jangan lupa, ya, tadi kan ujian praktek sudah kita lewati. Sekarang kita konsen ke PTS semester genap. Ya, lewat LMS yang nanti disiapkan oleh panitia. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 18, saya ulangi, perkiraan ujian sekolah ya. Ujian sekolah ini tertulis ya biasanya ya, lewat LMS ya, jangan lupa. Ini ujian teori ya, maksudnya itu meliputi 10 mata pelajaran ya. Produksi, kemudian 5 mata pelajaran, yang lainnya ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ini untuk tanggal 14 dan 8 sampai dengan 18 Maret. Ingat ya, Maret ya. Oke.
Kemudian tanggal 21 sampai dengan 22 Maret AKL kelompok 1, OTKP kelompok 1 ya. Kemudian tanggal 28 sampai 29 ini AKL kelompok 2 dan OTKP kelompok 2. Ya. Tanggal 4 sampai tanggal 5 April ini AKL kelompok 3. Ya. Oke, ini sedikit saya sampaikan agenda untuk kelas 10, 11, dan 12. Berikutnya. Ini sekarang kita terfokus pada kelas 12. Untuk ujian praktikum, tadi sudah disampaikan hari Senin tanggal 14 sampai tanggal 21 Februari. Ya. Jadwal sudah di-share ya, jadwal uprak ya. Sudah di-share. Tolong dicek lagi. Ada 6 kelompok atau gelombang ya, nanti terlampir di dalam jadwalnya, nanti dilampirkan. Berikutnya ujian praktik ini sangat menentukan kelulusan, maka wajib diikuti dengan baik sesuai dengan ketentuan guru penguji. Ini artinya dalam pelaksanaan ujian ini perlu disikapi dengan baik ya. Apa yang maksudnya? Dengan lewat sikap atau etika, kedisiplinan, kerapihan, dan keseriusannya. Misalnya sikap bagaimana melaksanakan ujian, etikanya hati-hati dalam tutur kata, ya. Terutama kedisiplinan, saya harus siapkan materi ujian tanggal berapa paling lambat, jangan ditawar lagi, Pak paling lambat kapan Pak? Nah ini biasanya kalau sudah tanya paling lambat, ini pasti nanti terlewatkan. Ya, lanjut. Nah, jadwalnya seperti ini, anak-anak. Coba nanti cek apakah sudah sampai di grup kalian atau belum, nanti dicek ya. Nah, hari Senin tanggal 14 ini dan seterusnya ya. Coba nanti masing-masing dicek, dibuka, dicermati benar-benar jadwal ujian praktek. Ya, kalau itu sudah beberapa waktu lalu sudah di-share ya. Nanti kalau bisa di-print, ya, bawa ke tukang fotokopi, Mas, tolong di-printkan ini, bisa di-print, ya. Oke. Atau yang di-share itu dicatat dengan baik, terutama tanggal-tanggalnya itu dan mata pelajaran yang diujikan. Ya. Nah, yang menjadi perhatian dalam jadwal ini, Bapak David, back lagi Pak David. Ya, dalam ujian ini ditegaskan lagi, dalam ujian itu ada 3 kelas ya, kelas A, B, dan C. Nah, ya, di dalam ujian, dalam jadwal itu juga itu ada kode di bawahnya itu ada SK, IY, MN, PD, ini adalah pengujinya. Ya, Bapak Ibu yang akan menguji nanti saat ujian praktek itu sudah dicantumkan di jadwal. Kemudian modelnya apa? Ada daring, ada luring, dan sebagainya sudah dituliskan di jadwal. Jadi kalian nggak usah bingung ujiannya. Ini nanti bagaimana ujiannya di mana, itu sudah ada di jadwal. Oke, sekali lagi tolong dicek lagi. Oke, lanjut Pak David. Ya, lanjut. Ya. Baik, teman-teman, selain jadwal juga
di-share juga pembagian kelompok ujian praktek. Ya, ini sebetulnya kelompok ujian praktek dari Kewirus, tetapi ini diberlakukan untuk semua mata pelajaran ya. Ini tolong nanti kelompok-kelompoknya diperhatikan ya. Ada Ya, suaranya di mute. Oke. Baik, jadi yang saya share tadi bisa di screenshot atau difoto. Saya termasuk kelompoknya siapa itu yang perlu juga menjadi catatan kita ya. Jadi selain jadwal ujian juga ada pembagian kelompok ya. Lanjut. Ya. Beberapa catatan tentang ujian praktek. Ya. Itu nomor 1 PK dan Kewirus. Itu dilakukan praktek dan Zoom ya. Itu maksudnya mungkin PKK atau PK dan Kewirus itu nanti prakteknya langsung, misalnya memasak ya. Kemarin saya rasa sudah disampaikan oleh Bu Monik itu bagaimana praktek memasak dan seterusnya, ada Zoom-nya. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu pertama mengirimkan video. Jadi ujiannya nanti berupa video yang dikirimkan. Kemudian bahasa Indonesia juga mengirimkan video. Tetapi pada hari jadwal ujiannya itu nanti ada Zoom oleh pengujinya ya. Untuk absen dan seterusnya. Jadi meskipun mengirimkan video tetap harus wajib mengikuti Zoom. Agama juga mengirimkan video dan pada hari pelaksanaannya nanti ada Zoom dan absen. Kemudian untuk seni budaya ini cukup mengirimkan videonya. Ya. Untuk Penjaskes itu mengirimkan video dan Zoom untuk presentasi. Ya, ini beberapa catatan untuk ujian. Lanjut. Selain ujian praktek, untuk teman-teman kelas 12, ada juga yang tadi sudah saya sampaikan, ada latihan USK, AKL. Ya. Pelatihan USK, AKL. Kapan pelaksananya? Itu tanggal 14 sampai dengan 18 Februari. Ya. 14 sampai dengan tanggal 15 nanti dilakukan secara daring, ya, secara daring. Lalu 16 sampai dengan 18 itu nanti secara luring ya, dilakukan latihannya secara luring. Nah, pelaksananya di mana? Nanti ada nanti ditambahkan sama Bapak Ibu kita yang kajur nanti tempatnya di Pulau Gadung atau apa nanti ya. Nanti ada penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ini kajur bisa membantu nanti untuk pelaksanaan pelatihan USK ya. Ini hanya sekitar 11 atau 11 orang ya. Nah, nanti bagaimana pemberangkatannya itu tolong dipersiapkan. Ya, ingat ya. Tetap jaga prokesnya. Jadi ada 11 siswa dari kelas 12A gelombang 2. Ini ada nama-namanya, tolong difoto atau di screenshot. Ini yang mau pelatihan. Untuk mengikuti pelatihan secara daring dan luring ya. Pelaksanaannya nanti akan ada surat edaran juga. Ya, sudah di screenshot, oke.
Saya ulangi lagi yang menjadi fokus kita kelas 12, satu ujian praktek, yang kedua pelatihan untuk USK ya. Kalau biasanya di Wala, sekarang sudah ada tempat yang lain lagi ya, itu di sekitar Pulau Gadung sana. Nanti pasti akan disampaikan oleh Bapak Ibu pendampingnya. Nah, pelatihan mayop AKL ini dilakukan di sekolah. Nah, jadi teman-teman nanti ada tanggal-tanggal tertentu akan belajar bersama dengan Pak Yuda di ruang komputer. Jadi praktek langsung untuk latihan atau untuk pendalaman ya. Untuk apa itu latihan, bagaimana mengerjakan mayop ini. Ingat, ini ada tanggal-tanggalnya, tolong dicatat. Selasa tanggal 15 Februari, mulai jam 8 sampai 12, kelas 12A gelombang 2. Hari Rabu tanggal 16, jam 9 sampai jam 1, untuk kelas 12B gelombang 2. Untuk hari Kamis tanggal 17 itu jam 8 sampai jam 12, kelas 12A gelombang 1. Hari Senin tanggal 21 jam 8 sampai jam 12 ini kelas 12B gelombang 1. Nah, mengapa harus diatur jadwal? Kita menyesuaikan ujian praktek. Jadi bukan berarti nanti Pak tanggal-tanggal itu ada ujian praktek Pak. Enggak khawatir. Semua sudah diatur jadwalnya dan jamnya. Ya, kalau bukan berarti berbarengan enggak ya, harus bergantian, maka diatur jadwalnya. Catatan untuk pelatihan mayop ini, karena langsung ketemu di sekolah, latihan langsung dengan teman-teman. Ingat, siswa yang sakit demam, batuk atau pilek dianjurkan PJJ. Nah, PJJ ya, kan nggak bisa datang ke sekolah, kasihan teman-teman. Jadi selain kita mengasihi diri sendiri, jaga kesehatan, juga jaga kesehatan teman-teman yang lain. Dengan catatan, jangan lupa sampaikan ke sekolah lewat orang tua, ya. Itu yang paling penting. Jangan dipaksa, wah ini kan lagi pelatihan mayop, saya kan nggak bisa. Jangan dipaksakan, yang tahu kondisi adalah teman-teman semuanya. Yang kedua, siswa yang di rumah atau ada anggota keluarga yang isoman juga dianjurkan untuk PJJ. Kemudian yang ketiga, wajib melaksanakan prokes dengan ketat ya. Meskipun pelatihan mayop atau di ruang komputer, tetap harus membawa masker cadangan, hand sanitizer, dan ATK sendiri. Terakhir, harus sarapan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum pelatihan dengan Pak Yuda, diusahakan sudah sarapan dari rumah. Ya. Kalau mau bawa bekal hanya sebatas air minum saja. Oke, ini pelatihan mayopnya. Oke, lanjut. Bagaimana pelaksanaan USK-nya? Jadi yang mau melakukan USK nanti kelas 12 kita ini jumlahnya 105 siswa. Ya, itu terdiri dari AKL 69, OTKP 36. Ya, ini USK ya. USK. LSP 2 P2 KP TK 2 Jakarta Utara ini di Pulau Gadung seperti yang saya tadi sebutkan. Pelaksanaan jadwal sementara 21 sampai 22 Maret AKL kelompok 1, OTKP kelompok 2. Tanggal 28 sampai 29
AKL kelompok 2, OTKP kelompok 2. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 5 April ini AKL kelompok 3. Ini OSK-nya ya. Persyaratan segera dikumpulkan ke PIC guru kelas masing-masing. Ya. Jadi pengumpulannya seperti itu lewat PIC guru kelas masing-masing. Yang terakhir, persiapan dengan sungguh-sungguh agar kompeten kalian itu bisa mencapai 100% ya. Sekali lagi pelajaran MIOP ini perlu juga mendapat perhatian khusus. Ya. Lanjut Pak David. Oke. Saya rasa itu teman-teman dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang dan lebihnya nanti bisa saling berbagi, terutama Bapak Ibu pendamping. Terima kasih waktu yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Lisbeth atas waktunya. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Teo atas pengarahannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, bagi anak-anak dipersilahkan kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh langsung bertanya. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya anggap semua sudah paham ya. Berarti nanti nggak ada lagi yang nanya-nanya ke wali kelas ya. Bu Lisbeth. Ya, nah itu aja. Silakan Jose. Mohon maaf nih sebelumnya. Jadi sebenarnya itu kelas 10-nya itu sama kelas 11 itu PTM-nya dimulai hari Senin atau di hari nanti selesai kakak kelas ujian? Baik, terima kasih Jose. PTM dimulai tanggal 14 hari Senin berarti ya PTM-nya. Ini untuk kelas 10-11 PTM-nya. Nah, kalau 12 itu dimulai ujian prakteknya. Gimana Jose? Berarti barengan ya Pak? Ya, kan kalian PJJ, PTM dan PJJ. Ya. Nggak usah, kan teman-teman atau kakak-kakak ujian praktek itu kan bisa secara daring nanti. Tidak mengganggu kalian yang di sekolah. Itu. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Encong. Ya, silakan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke, saya rasa segitu saja Pak Teo. Ya, jadi nanti saya saling diingatkan ya. Nanti PowerPoint ini akan saya share juga lewat Bapak Ibu Wali Kelas supaya lebih jelasnya ya. Oke, nanti PowerPoint-nya akan saya sharekan atau Bapak Ibu guru itu bisa ambil dari grup teacher juga sudah nanti ya. Oke. Sudah, Bu Lisbeth? Tidak ada. Baik teman-teman, sedikit ini tambahan. Di dalam suasana apapun, kita akan menghadapi kegiatan khusus dan ini istilahnya gawe besar kita yang menentukan masa depan kita. Maka jangan lupa kita harus selalu berdoa dengan Tuhan ya. Pertama harus selalu mohon kesehatan, yang kedua dicerahkan pikiran, iman dan fisik kita selalu prima kesehatannya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan doa ya. Kalau dulu zaman sebelum pandemi saya tertarik dari kakak-kakak kalian yang sudah lulus
Jadi sebelum ujian itu mereka melakukan novena misalnya ya. Novena itu doa berturut-turut beberapa hari di sekolah. Nah ini sekarang kami serahkan ke masing-masing ya, karena kita sekarang sudah terbatas, tetapi jangan lupa doa itu menjadi modal utama kita. Ya, terima kasih. Ada lagi kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Lisbeth. Terima kasih Bu Lisbeth atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang selalu setia mendampingi anak-anak kita. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Salam sehat untuk kita ya. SMK hebat ya. SMK bisa. Ini menjadi moto kita. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Theo. Demikianlah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semuanya. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Oke. Untuk penutup, saya persilahkan Bu Derma untuk doa penutup. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Lisbeth. Apakah suara saya bisa terdengar? Baik, oke. Bapak dan Ibu semuanya, Pak Theo sebagai Wakil Kepala Sekolah, untuk anak-anak sekalian, terima kasih kita sudah bisa sama-sama mendengarkan sosialisasi yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 14 ya Pak ya. Oke, baik. Untuk menutup rangkaian acara kita pagi ini, mari kita satukan hati kita, seraya berserah diri kepada Tuhan. Semoga apa yang sudah dijelaskan dari sekolah hari ini bisa kita laksanakan dengan baik dan menjadi berguna bagi kehidupan kita kelak. Kita siapkan hati kita. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang penuh kuasa, begitu banyak rangkaian kegiatan yang akan kami lalui Tuhan, terkhusus untuk anak-anak kami kelas 12 ini. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, tapi kami percaya kepadamu Bapa, dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, kami akan boleh melalui semua kegiatan ini dengan baik, seturut kehendak-Mu yang berguna bagi masa depan anak-anak kami. Bapa, beri kami kekuatan, terlebih-lebih kesehatan, agar kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru maupun sebagai siswa. Bapak, demikian juga dengan para orang tua, semoga mereka juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kami di rumah untuk boleh kami saling bergandengan tangan, agar anak-anak ini juga dipersiapkan untuk bisa mengikuti setiap kegiatan yang akan mereka lalui. Kini kami akan mengakhiri pertemuan kami ini ya Bapak. Berkatilah kami untuk boleh melaksanakannya untuk hari-hari selanjutnya. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lisbeth. Terima kasih Bu Dharma. Oke, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu Guru atas waktunya.
Silakan lanjutkan aktivitas selanjutnya. Anak-anak silakan lanjut PJJ ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Pak, Ibu, Bu. guru. Terima kasih. Lanjutkan aktivitas berikutnya.